Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Maria Ulfa dari TKIT Al-Khair Barabai. Saya Muslimah dari SDIT Al-Khair Barabai. Saya Hairul Rahman dari SMK Negeri 2 Barabai. Saya Sukmanadi dari SDIT Al-Khair Barabai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Rahman. Waalaikumsalam Bu Muslimah. Apa kabar hari ini? Baik Bu, alhamdulillah baik Bu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mensupervisi atau mengamati kegiatan coaching Bapak nantinya. Sebelum kegiatan coaching, di sini saya akan menyampaikan nanti apakah rubrik ya, sesuai rubrik. Nanti ada rubrik yang saya isi. Di rubrik ini nanti saya akan mengamati apakah Bapak nanti proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti apakah Bapak waktu coaching sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti apakah nanti Bapak bisa mendengarkan respon dari coaching. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Baik, sebelum proses coaching, sebelum mengamati proses coaching Bapak, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak ya. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini Pak? Berdasarkan proses coaching yang saya akan lakukan, kompetensi yang saya harapkan hadir dan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot nanti. Oke. Dari ketiga kompetensi tadi, menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik nantinya atau yang ingin saya amati itu kira-kira kompetensi apa saja? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu ya. Jadi mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot nanti agar nanti bisa menggali coachnya untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Oke. Dari proses coaching nanti indikator ketercapaiannya apa? Nah, jadi harapan saya dari proses coaching nanti indikator ketercapaiannya Bu, semoga coach dapat menggali permasalahan yang dia miliki, kemudian menggali bagaimana dia memecahkan strategi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian harapannya si coach nanti bisa merencanakan bagaimana untuk melakukan perubahan dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Ya. Sebelum proses coaching, saya mengingatkan kembali Pak ya, dan juga saya mengharapkan semoga nanti proses coachingnya sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nanti bisa kita bertemu lagi proses coaching Bapak. Nanti saya akan mendampingi sebagai profesor besar. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rahman, mengganggu waktunya. Iya Pak. Silakan Pak. Ya, ini kebetulan nih lagi istirahat Pak. Jadi lagi santai aja nih Pak. Alhamdulillah. Ini saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak terkait permasalahan saya. Oh, jadi Bapak ini mempunyai masalah Pak ya? Iya. Jadi kan Pak dari wajah saya Pak. Wajahnya penuh masalah nih. Nah, kira-kira Pak, permasalahan Bapak ini, tujuan pembicaraan kita ini apa sih Pak? Ya, nah dari sekian banyak masalah dari saya, ada hal yang mungkin ini sangat berdampak buruk bagi saya. Nah itu kemarin ketika setelah liburan itu kan kurang lebih setengah bulan Pak, 15 harian Pak, masih panjang. Kemudian mungkin saya merasa terlena dengan liburan tersebut.
ketika hadir ke sekolah, pertama kali hadir ke sekolah Iya. terlambat Pak. Terlambat, jadi saya merasa rugi. Nah ini atas keterlambatan tersebut. Iya. Nah, Jadi Bapak merasa terlambat, nah dan rugi ya Pak ya, Iya, ketika ini. terlambat tentang sholat. Harapan pembicaraan kita nih apa Pak nantinya Pak? saya ingin dari diskusi kita ini nantinya saya bisa tepat waktu tepat hadir waktu. ke sekolah. Iya. Nah, Jadi tepat waktu Pak ya. Jadi nanti hadir ke sekolah. Kira-kira apa sih Pak faktor yang menyebabkan Bapak itu tadi terlambat Pak datang ke sekolah? Apakah dalam diri Bapak ada faktornya yang menyebabkan? jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak ya. Iya. Nah, bahwa saya sudah kenyamanan liburannya nih, Oh. merasa keenakan Iya. sudah. Nah, ini sudah merasa enak dan akhirnya belum lagi anak-anak yang mengajak liburan. Nah, ini liburan ke tempat-tempat yang lagi booming-boomingnya nih Pak. Nah, Iya. ini. Karena kan di sekolah tuh anak-anak bisa saling bercerita, Iya. nah, tempat rekreasi yang baru. Iya. Nah, kalau anak saya ini menginginkan untuk berkunjung ke sana. Oh, nah, jadi ini penasaran. Iya. Dan saya selaku orang tua harus bersikap baik kepadanya dan memenuhi keinginannya. Nah, lalu mungkin banyak aktivitas yang mengganggu daya tahan tubuh mungkin lah. Nah, jadi kelelahan saya ini. Nah, ini akhirnya bahkan ketika kemarin hari pertama ke sekolah itu saya kesiangan. Oh, kesiangan. Saya kesiangan. Iya. Nah, ya, saya kesiangan, bahkan salat subuhnya di waktu duha. Oh, iya. Nah, itu kan sangat rugi sekali menurut saya. Nah, gitu. Sangat rugi sekali. Di sisi lain juga anak-anak di awal tahun ajaran baru ini kan turun ke sekolah dan Iya. mereka juga mungkin merasa kelelahan Iya. dan membuat mereka siap untuk ke sekolah tuh ada saja alasan-alasan mereka kan. Nah, terlambat mungkin macam-macam lah Iya. yang dari anak. Nah, jadi gitu Pak. Nah, jadi berdasarkan masalah dari Bapak tadi Pak ya, baik dalam diri Bapak ataupun keluarga Bapak terutama anak Bapak tadi, kira-kira nih Pak strategi untuk memecahkan masalah tersebut agar nanti Bapak datang ke sekolah itu tepat waktu seperti apa Pak strateginya Pak? Ya, mungkin dimulai dari pribadi saya dulu Ya, Pak. pribadi, Nah, ya. jadi saya ingin berkomitmen bagaimana untuk datang tepat waktu. Nah, datang. Nah, pertama mungkin saya akan mengatur aktivitas saya. Nah, jangan sampai saya kelelahan Pak. Iya. Nah, kalau memang sudah lelah, saya harus istirahat. Nah, harus mengistirahatkan tubuh saya. Nah, apalagi jangan sampai tidur saya itu terlalu malam. Nah, itu kan mungkin menyebabkan nanti bangunnya bisa kesiangan. Nah, itu Pak. Nah, jadi itu strateginya Pak ya. Yang berusaha. Tapi nanti saya akan mencoba mengatur alarm Pak. Oh, alarm. Nah, alarm ya. Ini alarm mungkin ada 3 alarm nanti. Mungkin saya ingin di 3:30 tuh. Nah, 3:30 pagi atau waktu sahur. Nah, Iya. jadi di situ saya buat 1, kemudian di jam 4, kemudian jam 4:30. Nah, Iya. harapannya jam 4:30 itu saya sudah terbangun. Karena kan di awal-awal tuh biasanya pasti biasanya tuh mematikan ke alarm tersebut dan kembali lagi tidur. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, gitu Pak. Oke. Dari strategi yang Bapak inginkan tadi, kira-kira ada ke Pak dari sekolah Bapak yang mungkin membantu nih Pak dalam menerapkan kedisiplinan, atau orang di sekolah Bapak yang sifatnya dapat Bapak contoh gitu untuk Oh, ya. menerapkan kedisiplinan di sekolah? Ada Pak. Iya. Pak Ikhwan. Pak Ikhwan ya. Pak Ikhwan. Jadi kemarin ketika baru masuk ruangan, ternyata beliau sudah ada di dalam. sudah ada Beliau di sudah dalam. ada di Iya. dalam Pak. Nah, ini sudah ada di dalam. Jadi
Jadi mungkin nanti saya meminta kepada beliau untuk bagaimana Sidin mengkondisikan keluarga, Iya. anak-anak. Iya. Nah, ketika mampu Sidin tidak terlambat. Iya. Nah, sedangkan saya ini kan anak dua, beliau juga anak ada 2 orang. Oh, sama nah, lah ini ya. sama-sama ada 2 orang. Nah, jadi mungkin nanti minta tips dan mungkin kayaknya kalau hanya saya minta nanti beliau semoga mau. Nah, nanti ketika sahur itu kalau beliau sudah bangun, Iya. telepon saya. Iya. Telepon saya supaya saya bisa bangun. Nah, gitu Pak. Nah, jadi harapannya bisa menggali Pak ya, Iya. informasi dari Pak Iwan tadi Iya. bagaimana strateginya agar tepat waktu Pak. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak merencanakan untuk melakukan tersebut Pak? Ya rencananya dalam pekan ini mungkin besok nanti Besok, sudah ya? saya akan coba terapkan Pak. Oke, mudah-mudahan Pak ya nanti rencana minggu depan ini nanti bisa terlaksana Pak ya. Iya. Bangun tepat waktu Pak ya. Iya. Nah, datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira nih komitmen Bapak untuk agar nanti rencana tadi kan sudah yang laksanakan nanti Iya. minggu depan. Nah, Iya. komitmennya seperti apa agar Bapak datang tepat waktu nih Pak ke sekolah? Komitmennya seperti apa nih? Komitmennya saya akan menyampaikan kepada anak-anak, Ya. istri terutama, Iya. lagi supaya kami bisa mengkondisikan di bangun lebih awal. Iya. Nah, gitu. Dan juga tadi meminta tolong kepada Pak Iwan tadi. Oh, Nah, minta iya. tolong. Untuk mengingatkan saya. Nah, Iya. gitu Pak. Oke. Nah, berarti sudah terjawab Pak ya bagaimana keresahan Bapak. Iya. Nah, Iya. tentang permasalahan Bapak tadi. Bagaimana strategi Bapak juga Iya. untuk nanti merubah yang sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin. Iya. Ada lagi Pak yang ingin dibicarakan Pak? Saya cukup merasa senang nih Iya. berdiskusi dengan Bapak. Akhirnya saya bisa menemukan cara saya untuk meningkatkan kedisiplinan saya ini. Nah, ini. Iya. Ya, mungkin nanti di lain waktu bisa berdiskusi lagi dengan Bapak. Oke Pak, nanti saya harapkan Bapak terbentuk disiplinnya Pak ya. Amin. Setelah ini nanti pertemuan selanjutnya mungkin bisa bicara lagi bagaimana perkembangan Bapak. Oh ya, tentang ini menerapkan ya, disiplin. tentu nanti Oke. saya akan beri kabar ke Bapak. Mungkin kita bincang lagi dengan terkait tentang proses strategi yang sudah saya rencanakan. Mohon doanya Pak ya. Iya, semoga sukses Pak ya. Yuk. Nah, terima kasih Pak ya Ya. atas pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak harapkan nanti bisa berhasil dan sukses Pak. Amin ya Allah. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama Pak. Yuk, kita masuk kelas. Oke, terima kasih Pak. Iya, baik. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Iya Bu. Nah, tadi apa yang dilakukan Bapak? Nah, tadi alhamdulillah Bu ya proses coaching tadi berjalan lancar. Nah, tadi pada proses coaching saya menggali permasalahan dari coachnya. Kemudian saya berupaya tadi memberikan pertanyaan agar si coach dapat menemukan strategi bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya tersebut. Dan juga alhamdulillah coach tersebut tadi bisa merencanakan bagaimana melakukan perubahan tersebut tadi Bu. Oke, berarti sudah tercapai Pak ya Iya. indikator keberhasilan coaching hari ini. Iya. Baik, berdasarkan pengamatan saya tadi Pak ya, tadi Bapak alhamdulillah sudah bagus Pak ya, sudah membawa percakapan dalam suasana santai Iya. tadi, sehingga coachingnya sudah terbuka, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalah, dan tadi juga coaching dengan pertanyaan berbobot dari Bapak, coaching sudah bisa menemukan solusinya. Oke, dari hasil coaching hari ini, menurut Bapak kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan? Oke. Jadi berdasarkan coaching hari ini ya Bu ya. Iya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, Jadi saya semoga nantinya bisa menggali pertanyaan berbobot tersebut agar nanti si coachnya nanti bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, mudah-mudahan nanti
bisa mempraktikkannya saya di sekolah nanti Bu. Oke, terima kasih Bapak. Semoga nanti apa yang ingin Bapak harapkan dapat tercapai, dan semoga proses coaching ini tidak hanya di sini, nanti bisa dilakukan juga baik di rumah ataupun di sekolah. Iya Bu, ya, iya. Terus semangat Pak. Iya, tetap kita semangat. perbaiki kembali apa yang kurang dari diri kita. Iya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.